Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ajeng Puspita Ramadhani, NIM 1901381 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini aku membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Saiful Anwar dan Bapak Riris Nugraha. Nah, kemudian sejarah masuknya Islam ke Grece. Nah, gimana sih sejarahnya itu? Sejarahnya dimulai ketika Islam diperkenalkan melalui para imigran dari Albania. Nah, tadi kan karena berbatasan ya gitu. Selain itu, ada juga dari mereka yang berasal dari Pomas Turki, gitu, beberapa kelompok Romawi dan beberapa wilayah lain, terutama Sirte, Epirus, terus Barat Makedonia, Grece. Nah, Islam dibawa oleh mereka pada abad ke-17. Nah, hingga abad ke-18. Keberadaan Islam di Grece sangat terikat dengan kejadian perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Dua negara ini, yaitu negara Turki dan Yunani, menandatangani perjanjian Treaty of Lausanne di tahun 1923 tentang pertukaran penduduk di antara kedua negara tersebut pasca Perang Balkan. Nah, dalam kesepakatan itu 1,5 juta orang-orang di Grek Anatolian atau orang Grece yang tinggal di semenanjung Anatolia yang merupakan wilayah Turki harus meninggalkan wilayah itu ke wilayah teritorial Grece. Nah, perjanjian itu mengecualikan wilayah Westertrecht 3.300 orang Turki di Pulau Rhodes dan 200 orang Turki di Pulau Kos. Nah, Pulau Rhodes dan Pulau Kos dikecualikan dari perjanjian itu karena pada saat perjanjian itu ditandatangani, kedua pulau itu sedang berada di bawah kekuasaan Italia. Nah, perjanjian itu juga mengatur perpindahan pendudukan Turki yang beragama Kristen Ortodok Grece dipindahkan ke wilayah Grece terpisah dari wilayah Istanbul Grece atau Konstantinopel. Nah, terus ada Imbros dan Tenedos. Nah, semua orang Turki yang tinggal di Grece ini dipindahkan ke Turki gitu, terpisah dari Muslim Grece di wilayah Tric Grece. Nah, konsekuensinya itu ada konsekuensinya juga ya. Nah, konsekuensinya ini, jika Muslim yang tinggal di wilayah Westertrecht dan Pulau Rhodes menjadikan minoritas Muslim yang tinggal di wilayah Grece, dan Westertrecht menjadi semacam kantung wilayah Muslim di Grece gitu. Nah, Muslim di Westertrecht ini mencapai 28,88% dari keseluruhan populasi wilayah itu. Nah, bila merujuk kepada perjanjian Lausanne pasal 45, Muslim di Western Trends ini secara resmi disebut dengan kelompok minoritas Muslim gitu, namun kemudian secara tidak resmi disebut dengan minoritas Muslim. Nah, sebagai satu kesatuan. Nah, merujuk kepada pemerintah Grece, Muslim yang berbicara bahasa Turki di wilayah ini mencapai 50%, disusul kemudian oleh Muslim yang berbahasa Pomaks yaitu 35% dan Muslim Roma 15%. Nah, pemerintah Grece enggan menyebut 50% tersebut gitu dengan sebutan Muslim Turki, namun menyebutnya dengan Muslim berbahasa Turki. Nah, dengan anggapan bahwa tidak semua kelompok Muslim ini adalah orang-orang Turki, namun juga terdapat etnis lain termasuk etnis Grece yang kemudian memeluk Islam dan menggunakan tradisi dan bahasa Turki dan Islam di Grece. Nah, ibu kota Grece, Athena ini memiliki banyak sejarah dari sejumlah kejayaan diantaranya dari era Helenistik, Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Nah, Grece pernah berada di bawah kekuasaan Ottoman selama hampir 4 abad. Nah, meski demikian, sejumlah sisa peninggalan periode Ottoman itu masih terlihat saat ini. Nah, meskipun terkenal dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama non-muslim, hingga berbagai mitos dewa gitu ya, namun gereja ternyata memiliki peradaban Islam di dalamnya. Nah, hal ini tuh terbukti dengan adanya Museum Benaki yang menampilkan sejarah Islam di Eropa selama 13 abad. Nah, selain Museum Benaki yang menampilkan peradaban Islam di kawasan Mediterania, beberapa bangunan peninggalan Islam juga dapat dilihat melalui Masjid Tistarakis di Monastiraki dan Masjid Fatih Sultan, Masjid Fethiye ini dan yang terletak di tengah-tengah Agora Romawi dekat Tower of the Winds. Nah, masjid ini tuh dibangun pada paruh kedua abad ke-17 yang dilaporkan sekitar 166 sampai 1668 sampai 1670. Nah, bagi penduduk Grece, masjid itu juga dikenal sebagai Masjid Staropazaros, yaitu pasar gandum karena lokasinya yang dekat dengan pasar gandum dan di pasar Romawi. Nah, dalam sebuah artikel ilmiah tentang masjid gitu ya, seorang ahli Belanda tentang arsitektur Ottoman Michel Kyle menulis masjid ini dilaporkan dibangun di atas reruntuhan gereja Kristen gitu, karena gereja Panagiatu Staropazaru
atau gereja Al-Holy dari West Market Stary di sini menjadi pelafalan Sitagari atau gandum dalam bahasa gereja. Nah, bukan Staro atau tua di Slavis gitu dikatakan menjadi bangunan Bizantium. Nah, ia menuliskan bangunan gereja itu diubah menjadi masjid karena bentukan agama Islam ke agama Kristen gitu. Nah, masjid ini juga dibangun sesuai dengan pola arsitektur quadrifoil atau semanggi 4 daun karena kubah pusatnya ini yang lebar yang didukung oleh 4 kubah kecil dalam tata ruang salib. Dan dapat kita simpulkan bahwa pergumulan antara doktrin ajaran Islam dengan sejarah yang terus bergulir membuahkan produk pemikiran keagamaan tertentu. Nah, secara sosiologis, pemikiran keagamaan Islam akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sejarah dan problem yang mengitarnya, seperti yang tampak dalam pemikiran Islam klasik. Nah, namun umat Islam itu tidak boleh hanya sekadar mengingat kejayaan Islam dan pengaruhnya terhadap dunia barat gitu, akan tetapi umat Islam harus bangkit dan merebut kembali kejayaan-kejayaan masa lalu melalui Renaissance Islam dengan banyak mengirim anak-anak terbaik Islam belajar ke dunia barat agar dapat pulang dengan membawa keilmuan mereka dan mengembangkannya. Nah, akhirnya sejarah akan berulang meskipun dalam suasana subjek dan objek yang berbeda, akan tetapi substansinya sama. Nah, mudah-mudahan kebangkitan dan kemajuan Islam kembali diraih serta setelah hilang sejak abad ke-14 hingga sekarang. Nah, gereja menjadi salah satu wilayah di Eropa yang belum mendapatkan kebebasan dalam hal apapun untuk umat Islam. Sekian atas artikel yang udah aku buat. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Karena sejarah peradaban Islam ini emang perlu banget untuk kita kita pelajari ya gitu. Karena kan masa lalu itu bukan kenangan, tapi masa lalu itu pembelajaran untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.